Di bawah selubung malam yang sunyi, Jin bergumam pada dirinya sendiri, ya anjing tentu saja harus patuh pada perintah tuannya. Sosoknya yang kesepian melangkah mantap di jalur sepi, melewati hutan lebat yang diterangi cahaya rembulan biru redup. Tak lama, dia tiba di depan sebuah bangunan kokoh, tempat pelang dengan karakter aneh tergantung di dinding. Di dalamnya, dua penjaga lalai dalam tugas. Salah satunya menguap, sementara yang lain menepuk bahunya, tertawa riang. Itu sebabnya aku mengambilkan anggur. Sekarang, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sesosok bayangan hitam melesat seperti hantu. Terdengar suara Bob yang kering. Jin dalam jubah bertudung entah sejak kapan muncul dan melayangkan tendangan telak ke wajah penjaga yang baru berbicara, membuatnya jatuh terhempas ke lantai. Sangat ketakutan, penjaga yang tersisa buru-buru mengambil posisi bertahan, tergagap bertanya sambil menatap penyusup misterius itu. "Siapa kamu?" Tanpa sedikit pun kepanikan, Jin berputar merendahkan pusat gravitasinya. Ia bergerak secepat tornado, aliran energi biru berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk pusaran pertahanan yang kokoh. Di tengah pusaran energi, mata biru kehijauan Jin berkilat dingin. Dia melayangkan pukulan kuat, tinjunya terbungkus aura biru, mendarat tepat di rahang musuh. Suara retak kering terdengar, musuh hanya sempat menjerit kesakitan sebelum roboh ke lantai. Ia memandang sekeliling dengan merenung, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Hanya dua orang saja, di luar sepertinya juga tidak ada penjaga lain. Pandangannya tiba-tiba terhenti, tertuju pada pintu di ujung koridor. Sebuah kait kunci sederhana terpasang erat, berkilauan di bawah cahaya remang-remang. Dalam kegelapan, tangan Jin Runcandel dengan lembut menyentuh dekat kunci logam. Itu hanya kunci sederhana, tanpa ada sihir peringatan yang ditenun padanya. Jin mundur selangkah, matanya yang tajam menyapu sekeliling sementara jubahnya berdesir pelan. Dia bergumam, "Ya, terkadang mereka membiarkan orang biasa berkeliaran di gudang nomor 3 ini, jadi mungkin keluarga Zippel tidak terlalu menganggapnya penting." Suara klik kering terdengar, dan pintu berat itu berderit terbuka sedikit. "Mari kita lihat ada apa di dalam," bisik Jin, mendorong pintu dan masuk. Cahaya biru misterius memancar dari dalam, menerangi wajah Jin. Tepat di lantai, ada formasi sihir raksasa yang bercahaya. Dia berhenti, segera menyadarinya, sebuah formasi sihir darah dan deteksi. Jin berlutut, mengamati karakter rumit itu dengan mata seorang ahli. Itu dikenal luas sebagai jenis sihir keamanan, yang digunakan untuk membedakan garis keturunan dan garis darah murni, tetapi sebenarnya digunakan untuk membedakan antara manusia dan monster, dan juga dapat mengidentifikasi orang yang terinfeksi penyakit. Dengan begitu, selama itu darah orang biasa, tidak peduli darah siapa yang tumpah. Mata Jin menjadi dingin saat sebuah rencana terlintas di benaknya. Dia mengeluarkan belati yang tajam, suara Swiss Amar terdengar di ruang hening, dan setetes darah merah gelap mengendap di bilah pisau yang berkilau. Karena itu tidak perlu menggunakan darahku sendiri dan meninggalkan bukti, pikirnya dalam hati, matanya teguh. Dia meraih tangan seorang prajurit penjaga yang tidak sadarkan diri, membiarkan beberapa tetes darahnya menetes tepat di tengah lingkaran sihir rumit yang terukir di lantai batu. Awalnya, formasi sihir itu hanya memancarkan cahaya merah samar dengan karakter kuno di atasnya berkedip samar. Jin mengamati, sekilas keyakinan melintas. Sihir peringatan pertama cukup sederhana. Sekarang, di mana reliknya? Namun, begitu pikirannya selesai, sumber energi mengerikan tiba-tiba meledak. Jin berpikir, aku sudah menggunakan darah seorang penjaga yang tidak sadarkan diri, jadi itu pasti darah manusia. Tapi, formasi sihir darah dan pelacakan tetap aktif. Di mata biru tua Jin Runcandel terpantul bayangan dua raksasa berbadan kekar dengan mata merah menyala, menggeram di ruang kacau yang diselimuti biru gelap malam dan merah yang mengancam. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebuah kepingan penting baru saja ditemukan. Itu berarti dia sakit, atau dia bukan manusia. Perasaan aneh menyelimuti tubuhnya, membuat Jin terkejut dan keluar dari lamunannya. Dia mengutuk dalam hati, sialan, apa ini? Tanpa waktu untuk ragu, Jin melesat maju, jubah hitamnya berkibar di tiup angin. Kedua tangannya memancarkan energi berwarna virus terang. Angin tenang, sebuah pusaran energi dahsyat meledap dari tangannya, menyapu bersih dua makhluk batu raksasa yang terpana oleh serangan tak terduga. Jin menggertakkan giginya, aliran pikiran lain melintas di benaknya. Penyihir manapun di sekitar bisa mendeteksi kekuatan sihir, jadi aku ingin membatasi penggunaan sihir, tapi situasinya sudah berubah. Dari sendi jari-jari kedua monster itu, cakar logam setajam silet tiba-tiba tumbuh, sebuah transformasi yang bahkan ia sendiri tidak bisa duga. Mata Jin menjadi dingin, namun sepertinya aku tidak bisa lagi menghindari pertempuran. Monster raksasa dengan tubuh berotot kekar dan kulit abu-abu seperti batu menggeram marah. Matanya memancarkan cahaya merah mematikan, menandakan konfrontasi yang tak terhindarkan. Tanpa ragu sedikit pun, Jin mengambil posisi bertahan dengan mantap, pedang pendek di tangannya sudah siap. Ketika monster itu menyerbu, Jin bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak cahaya merah samar saat dia dengan mudah mengelak serangan. Seketika, dia berbalik menyerang balik, pedang pendek
miliknya memancarkan cahaya biru mistis saat Jin mengerahkan kekuatannya pada serangan itu. Dia melompat maju, membidik tepat pada musuh. Pedang tajam itu menancap dalam di bahu musuh. Diserang secara tak terduga, ia meraung dengan suara yang mengguncang langit dan bumi. Wajahnya berkerut karena amarah dan rasa sakit yang luar biasa. Monster itu mengayunkan lengan pelindungnya ke bawah. Jejak cahaya merah menyala menyayat udara, tapi Jin dengan cepat mundur, nyaris menghindari serangan itu. Ia mendarat dengan ringan, namun wajahnya menunjukkan sedikit kekesalan saat melihat senjatanya. Sialan, gumamnya, menyadari pedang emasnya retak setelah benturan. Tepat pada saat itu, aura biru kehijauan yang misterius tiba-tiba menyembur dari tangan Jin, menyelimuti seluruh bilah pedang, mengubahnya menjadi pedang cahaya yang cemerlang. Perubahan mendadak itu membuat dua monster besar lainnya yang berdiri di dekatnya terkejut mundur. Mata merah menyala mereka memancarkan kewaspadaan, menyadari aliran energi menakutkan yang baru saja muncul. Berdiri di hadapan mereka, Jin memegang pedang yang bersinar terang dengan mantap. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Sepertinya kalian juga tahu bahwa aura ini adalah kekuatan yang berbahaya. Mendengar itu, salah satu monster menggertakkan giginya, mencabut belati dari lukanya. Jin tercengang. Tepat di depan matanya, luka dalam di perut raksasa itu menutup dengan kecepatan yang tak terbayangkan, kulit gelapnya menyatu kembali seolah tidak pernah terluka. Tatapan Jin menjadi dingin, pikirannya dengan cepat menganalisis situasi. Bisakah ia beregenerasi? Kecepatan pemulihan seperti ini hanya terlihat pada makhluk iblis tingkat tinggi. Namun, kedua orang ini bukanlah makhluk iblis. Hanya semenit yang lalu, mereka masih manusia. Dia tiba-tiba menyadari di mana dia berada. Ini adalah wilayah Zippel, tempat banyak penyihir berlalu lalang. Dalam benak Jin muncul gambaran penduduk asli yang lemah, ditindas oleh para penyihir bergaun putih, lalu berubah menjadi monster misterius yang berdiri di depannya. Makhluk-makhluk ini, apakah golem hidup? Menciptakan golem hidup adalah kejahatan besar. Alur pikirannya terputus oleh gambaran tangan monster, cakar-cakar tajam yang cacat memancarkan cahaya merah mematikan. Jin menyipitkan mata, sebuah dugaan mengerikan terlintas di benaknya. Mungkinkah keluarga Zippel menggunakan tempat ini sebagai laboratorium untuk melakukan eksperimen sihir terlarang? Seketika, golem raksasa menyerbu. Aliran energi biru kehijauan dari pedang Jin bertabrakan dengan tinjunya, menciptakan ledakan cahaya menyilaukan. Dia dengan tenang menganalisis musuh saat bertempur. Golem hidup ini memiliki kekuatan dan kecepatan automaton bintang 4 level rendah. Namun hanya itu, gerakan mereka canggung dan kurang canggih dibandingkan kesatria bintang 4 terlatih, sehingga tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tanah bergetar saat golem lain melancarkan pukulan kuat ke lantai batu, menciptakan guncangan yang diwarnai energi merah menyala. Jin tahu bahwa biasanya, senjata sihir seperti golem tidak akan berhenti bergerak meskipun terluka parah. Namun sebaliknya, semuanya akan berakhir setelah inti mereka hancur. Inti biasanya terletak di salah satu dari 3 posisi, kepala, jantung, atau perut. Bahkan golem hidup terlarang ini pun tidak terkecuali. Kalau begitu, pertama-tama, mata Jin menajam. Dia memusatkan energi pada pedang di tangannya. Dia melesat bagai bayangan. Bilah pedangnya bersinar biru terang membentuk lengkungan sempurna di udara. Sebuah tebasan tegas dan kuat menghantam langsung kepala golem. Suara logam berbenturan memekakkan telinga. Monster batu itu meraung terakhir kalinya sebelum tubuhnya hancur. Tinju raksasa monster itu membawa suara angin melolong, langsung melesat ke arah Jin. Ia dengan cepat menyingkir, aliran energi biru kehijauan di sekeliling tubuhnya meledak dengan dahsyat, menghindari serangan berbahaya itu. Sambil mendecakkan lidah penuh kejengkelan, Jin mengamati monster itu yang mengaum gila, seluruh tubuhnya kini diselimuti aura pembunuh merah menyala. Ia berpikir dalam hati, kekuatan dan kecepatannya sama sekali tidak berkurang, malah menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Jika bukan kepala, kalau begitu, tanpa sedikit pun keraguan, ia melesat ke depan seperti anak panah, tubuhnya menembus tirai energi yang kacau. Kali ini, targetnya telah berubah. Aliran energi biru kehijauan berkumpul, membentuk tebasan tajam yang merobek udara dan menghantam langsung ke bagian bawah tubuh monster itu. Saat serangan itu mengenai sasaran, mata biru kehijauan Jin memancarkan ketajaman dingin, terfokus tinggi saat aliran pikiran terakhir melintas di benaknya. Hanya tinggal satu tempat lagi. Jin meluncur turun seperti meteor, membawa aliran energi biru kehijauan yang mengoyak tubuh raksasa monster itu. Bola kristal di dalam tubuh golem terjatuh, melepaskan gelombang kekuatan sihir murni yang menyebar sekeliling. Jin tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahan yang membuncah di dadanya. Tak bisa dipercaya, kau bisa melakukan hal seperti ini pada sesamamu. Saat pikiran itu terlintas, bayangan monster-monster mengerikan dengan mata merah menyala, muncul dari kegelapan, menggeram dan mengepungnya. Mata biru Jin menyala dengan cahaya penuh tekad, semangat bertarungnya yang sekeras baja tak goyah sedikit pun. Suara memekakkan telinga terdengar saat kekuatannya berhadapan langsung dengan musuh. Wajah monster itu muncul, mata merahnya yang berkabut memancarkan kekejaman murni.
Dengan suara kerak yang memekakan telinga, pedang jin Run Candel menancap dalam kedada raksasa monster batu itu. Seketika, aliran energi biru dahsyat meledak dari luka, menenggelamkan seluruh tubuh besarnya. Monster itu meraung dalam jeritan terakhir penuh rasa sakit saat tubuhnya terkoyak, hancur menjadi serpihan batu dan debu sihir yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya menyilaukan mereda, mengembalikan keheningan ke ruangan, Jin menghela napas panjang lega. Ia bersandar di pintu besar yang dingin di belakangnya, seluruh tubuhnya lelah setelah pertarungan yang melelahkan. Ia berpikir sihirnya akan dilepaskan, benar-benar nyaris. Namun kemudian, suara lemah dan terputus-putus terdengar dari reruntuhan, membuat Jin terkejut. Matanya terbelalak heran. "Tolong, bunuh aku!" Di antara puing-puing, sisa-sisa monster itu, kini hanya tinggal mayat kering dan menyedihkan, mengejang di lantai. Ia berusaha mengulurkan tangan yang gemetar ke arah Jin, setetes air mata mengalir di wajahnya yang retak. Jin berdiri membisu, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, dia mendengarkan permohonan putus asa makhluk yang dulunya musuh yang menakutkan. Jin dengan dingin mengucapkan, "Kalau begitu, baiklah." Seketika itu juga semburan darah merah tua memercik, menandakan berakhirnya sebuah nyawa. Sosok Jin berdiri sendirian di sana, menunduk menatap mayat di kakinya. Dia berpikir, "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini, namun aku yakin satu hal, tidak ada seorang pun di planet ini yang rela ingin berubah menjadi golem hidup." Tangannya menggenggam erat gagam pedang, partikel energi biru melayang di sekitarnya seperti api hantu. Mata biru Jin berkilat tajam saat alur pikirannya terus mengalir. Itu semakin benar, karena sekali berubah, kau akan menjadi korban persembahan tanpa masa depan.